Karena peradaban takkan pernah mati, walau dihancurkan, diancam untuk diobati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rai Saifullah. Jadi di kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang peradaban dan krisis manusia. Apa sih peradaban? Ada banyak literatur sebenarnya yang bisa kita baca mengenai definisi peradaban ini. Namun nanti akan menimbulkan penafsiran yang cukup banyak ya mengenai peradaban ini. Dan menurut saya pribadi, secara sederhana, peradaban dapat diartikan sebagai perubahan atau perkembangan manusia terhadap cara-cara mereka dalam menjalani kehidupannya. Cara-cara ini bisa menyangkut kehidupan manusia yang kompleks ya, yang dimana di dalamnya terdapat aspek-aspek keadaban ya, misalnya etika, sopan santun, budi pekerti, dan cara-cara manusia dalam bertahan hidup, memenuhi kebutuhannya, dan lain-lain. Oke, dunia sudah mengalami banyak perkembangan ya, karena memang manusia telah lahir sejak ratusan juta tahun yang lalu. Itu menandakan berarti sampai dengan zaman sekarang ada banyak peradaban yang dilalui manusia. Peradaban ini menyangkut fase kehidupan manusia ya. Kalau kita tarik sebagai contoh ya, misalnya peradaban Mesir kuno, peradaban Mesopotamia, peradaban Yunani, dan peradaban-peradaban lainnya yang mengisi kehidupan manusia. Namun bila kita ingin mengilustrasikan perkembangan peradaban manusia ya, kita bisa tarik secara historis ya. Ini hanya sebagai ilustrasi ya. Dulu pada zaman dulu manusia sangat bergantung pada perburuan, di mana perburuan ini yang menentukan bisa tidaknya manusia bertahan hidup. Apa yang didapat hari ini atau buruan yang didapat hari ini itu menentukan apakah hari ini manusia dapat bertahan hidup. Dan karena perburuan itu muncul pola-pola seperti manusia terus mengikuti migrasi dari hewan, karena memang perburuan ini sangat bergantung pada populasi hewan buruan. Lalu perkembangan selanjutnya, manusia mulai mengenal sistem cocok tanam ya, di mana manusia tidak lagi harus bergantung pada perburuan untuk makan, dan tidak bergantung pada aspek secara alamiah tumbuhan itu hidup ya, melainkan manusia dapat menanam sendiri tanaman-tanamannya. Nah, kondisi ini menimbulkan cara-cara baru manusia dalam memenuhi kehidupan akan makanannya. Jadi di sisi lain manusia dapat mendapatkan unsur makanan hewani dari perburuan, dan di sisi lain lagi manusia dapat menemukan atau memakan bahan dari makanan yang sifatnya dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kondisi ini akan menimbulkan surplus ya, atau kelebihan makanan. Yang maksudnya dari surplus ini adalah ketika manusia mengalami kelebihan makanan, itu berarti manusia tidak harus setiap hari mencari sebuah makanan. Misalnya ketika kondisi tidak memungkinkan untuk manusia melakukan perburuan,
Nah, manusia dapat mengisi waktu luangnya untuk bertani. Nah, bertani juga tidak bisa setiap hari karena memang tidak semua tumbuhan dapat dipanen setiap hari kan. Nah, di sela-sela itu manusia mengisi satu sama lainnya. Misalnya jika terdapat kekosongan di pertanian, manusia mengisinya di perburuan, dan jika di perburuan tidak menemukan hewan buruannya, maka manusia bisa mengisi di pertumbuhan. Namun ada pula ya akibat dari kelebihan makanan ini, manusia memiliki waktu luang di kedua sisi. Sebagaimana yang kita tahu ya, waktu luang ini berpengaruh pada perilaku manusia. Lalu perilaku manusia selanjutnya, karena waktu luang ini manusia jadi memikirkan kembali ya aspek apa saja yang nanti memudahkan pertanian dan perburuan ini. Jika dia membutuhkan pertanian, maka dia akan membuat alat ya, mungkin keranjang yang baik untuk membawa hasil panen tersebut, kemudian alat yang tajam untuk tajam dan cepat mematikan bagi hewan buruan. Nah, pada perkembangannya manusia sudah mulai bisa menghasilkan atau memproduksi alat-alat. Nah, karena percabangan menjadi 3 ini ya, semula menjadi hanya bergantung pada perburuan, kemudian bergantung pada pertanian. Nah, muncul ketergantungan baru, yakni bagaimana manusia menghasilkan alat. Nah, ketiga ini dapat mengalami pertukaran ya. Pertukaran ini dapat dilaksanakan dengan kesepakatan nilai ya. Maksudnya kesepakatan ini terjadi pertukaran perdagangan. Misalnya jika seseorang membutuhkan alat-alat pertanian, maka dia harus menukar bahan-bahan pertaniannya untuk ditukar menjadi alat-alat yang nantinya membantu proses pemanenan pertaniannya. Nah, kondisi ini membentuk atau menghasilkan sistem kerja pada masyarakat, di mana sistem kerja ini menghasilkan cara-cara baru manusia dalam memenuhi kehidupannya. Cara-cara baru ini tentu ya harus di cover dengan kekuasaan yang baik. Nah, terbentuklah nanti strata pada manusia, di mana ada yang bertugas sebagai pemimpin, ada yang bertugas sebagai tentara untuk melindungi daerahnya. Nah, itu runtutan sedikit ilustrasi tentang runtutan cara-cara manusia dalam berkehidupannya yang menghasilkan peradaban terhadap bagaimana manusia menjalankan kehidupannya. Setelah perkembangan peradaban ini, manusia terus bertambah populasinya, dan itu berarti manusia yang semakin banyak memungkinkan persaingan yang harus dijalankan manusia untuk tetap bertahan hidup. Nah, bagian dari persaingan ini nanti memunculkan konflik, di mana setiap manusia harus memikirkan cara agar dia dapat bertahan hidup di antara manusia-manusia lainnya. Nah, yang menang akan mendapatkan jaminan kehidupannya. Kemudian yang kalah akan menimbulkan masalah bagi dirinya atau menimbulkan sesuatu yang dapat kita sebut sebagai kemiskinan, misalnya kelaparan dan sebagainya. Nah, kondisi
kekurangan, kondisi terancamnya manusia terhadap aspek-aspek kehidupannya secara kompleks, secara menyeluruh terhadap kehidupannya itu disebut dengan krisis manusia. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan tentang krisis manusia. Apa sih krisis manusia itu? Secara definisi ya, krisis manusia itu dapat diartikan sebagai kondisi manusia berada pada titik terendah kehidupannya, di mana manusia terancam kehidupannya dan mengalami penderitaan dan tidak lagi menemukan kesejahteraan dalam kehidupannya. Secara umum terdapat 3 faktor yang menyebabkan krisis manusia. Yang pertama itu bencana alam. Sebagaimana yang kita tahu ya, kalau sudah bencana alam itu pasti disebut sebagai kesusahan ya, kesusahan diidentikan dengan musibah ya, namanya juga bencana gitu kan. Nggak mungkin setelah bencana malah senang-senang gitu kan, nah kan nggak mungkin. Nah, bencana alam yang menyebabkan krisis manusia itu bencana alam dengan skala yang besar ya. Contohnya misalnya bencana alam yang terjadi karena gempa bumi, tsunami, banjir dan sebagainya. Dan kalau memang kita tarik ke peristiwa ya, bencana alam dengan skala besar itu kita bisa contohkan pada banjir Pakistan gitu ya. Kemudian gempa tsunami di kawasan Asia, yang di kawasan Asia sendiri itu tsunami terbesar itu salah satunya tsunami yang melanda Aceh. Tsunami yang melanda Aceh digadang-gadang itu sebagai tsunami terbesar ya, karena memang luar biasa sekali dampaknya ya. Bangunan dari masyarakat atau penduduk itu benar-benar hancur ya. Bangunan yang hancur berarti mengindikasikan bahwa terjadinya hambatan ekonomi ya. Nah, kemudian mulai terjadi krisis-krisis yang menyangkut aspek-aspek biologis dari masyarakat itu. Kemudian krisis manusia yang disebabkan oleh masalah selain dari bencana alam ini yaitu complicated emergency. Maksudnya pada penyebab krisis ini manusia dihadapkan karena situasi atau penyebab yang kompleks ya, mana penyebab dari krisis ini dapat kita contohkan seperti genocide ya, kejahatan dengan skala besar gitu kan, yang membunuh banyak korban, yang menimbulkan banyak korban, seperti genocide yang pernah terjadi dalam sejarah dunia itu kan, yang dapat kita baca dalam literatur historikal zaman dulu. Kemudian krisis manusia yang selanjutnya adalah krisis manusia yang disebabkan oleh masalah seperti kesehatan, finansial. Kenapa aspek kesehatan dan finansial itu dapat menyebabkan krisis manusia? Yang pertama, aspek kesehatan ya, sebagaimana yang kita tahu gitu kan. Kesehatan ini menyebabkan kematian ya.
kematian, kesakitan secara massal bagi manusia. Contohnya aspek kesehatan ini, misalnya penyakit yang bersifat pandemi ya, misalnya pandemi flu ya, yang merenggut banyak korban karena memang skalanya cukup besar. Kemudian seperti sekarang ya, menyangkut pandemi di pandemi COVID-19 ini. Lalu finansial ini berhubungan dengan kesejahteraan manusia terhadap hasil-hasil berkebutuhannya. Misal krisis finansial ini menyangkut kemiskinan. Kemudian dari kemiskinan ini nanti pasti menimbulkan banyak masalah ya. Misalnya tingginya angka kriminalitas, tumbuhnya angka kriminalitas. Karena memang sejatinya secara alamiah manusia sangat berusaha keras ya untuk dapat bertahan dalam kehidupannya. Dalam literatur yang berbeda, di luar dari 3 aspek umum penyebab dari krisis manusia ini, terdapat istilah-istilah yang berbeda ya. Misalnya krisis manusia akan etika. Disebut krisis manusia akan etika ini menyangkut budi pekerti manusia terhadap bagaimana manusia itu berkelakuan terhadap manusia lainnya, dimana di era modernisasi ini ya, manusia sangat sibuk pada aktivitas konsumsi dan produksinya, sehingga mulai mengabaikan atau tidak lagi memperhatikan aspek-aspek seperti etika dalam kehidupan sosialnya. Dan kalaupun kita tarik pada krisis manusia pada saat ini, sebetulnya kita berada dalam situasi yang sangat dekat dengan krisis ya, dimana banyak sekali di antara kita menyaksikan langsung ya pemiskinan
yang terjadi di sekitar kita. Lalu saat ini kita juga mengalami krisis akibat pandemi ini ya, dimana orang tidak lagi melakukan atau leluasa melakukan aktivitas ekonominya. Sementara itu ya, dia harus tetap bertahan hidup untuk kebutuhan keluarga-keluarganya.